Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas tentang perbuatan pemerintah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Friska Windy Azahra. Saya Lukman Wildan Danandi. Saya Aditya Surya Nugraha. Nah, jadi menurut Wiryono Projodikoro, pemerintah dapat dibagi menjadi dua artian, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintah dalam artian luas yaitu meliputi seluruh fungsi kegiatan kenegaraan, yaitu lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang 1945 maupun yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan pemerintah dalam artian sempit adalah lembaga yang menjalankan tugas eksekutif saja. Perbuatan pemerintah merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Menurut E. Utrecht, perbuatan pemerintah ialah tiap-tiap perbuatan yang dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menyelenggarakan kepentingan umum, termasuk perbuatan mengadakan peraturan maupun perbuatan mengadakan ketetapan atau perjanjian. Jenis-jenis perbuatan pemerintah. Perbuatan pemerintah dapat digolongkan dalam dua macam, yaitu satu, perbuatan pemerintah berdasarkan fakta, yaitu perbuatan pemerintah berdasarkan fakta atau tidak berdasarkan hukum adalah tindakan penguasa yang tidak mempunyai akibat hukum. Yang kedua, perbuatan pemerintah berdasarkan hukum adalah tindakan penguasa yang mempunyai akibat hukum dapat digolongkan dalam dua golongan, yaitu satu, perbuatan pemerintah dalam lapangan hukum privat. Perbuatan pemerintah dalam hukum privat, yaitu di mana penguasa mengadakan hubungan hukum berdasarkan hukum privat. Yang kedua, perbuatan pemerintah dalam lapangan hukum publik. Perbuatan hukum dalam lapangan hukum publik ada dua macam, yaitu yang pertama, perbuatan hukum publik bersegi dua, yaitu adanya dua kehendak atau kemauan yang terikat, misalnya dalam perjanjian atau kontrak kerja. Perbuatan hukum publik bersegi satu, yaitu perbuatan yang dilakukan atas kehendak dari satu pihak, yaitu perbuatan dari pihak itu sendiri. Ketetapan atau keputusan. Utrecht menerjemahkan dengan istilah ketetapan, sedangkan Kuncoro Purbopranoto menyebutkannya dengan istilah keputusan. Utrecht menyatakan bahwa ketetapan adalah suatu perbuatan pemerintah dalam arti kata luas yang khusus bagi lapangan pemerintah dalam arti kata sempit atau dalam menyelenggarakan kepentingan umum. Ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 2004 tentang Undang-Undang Peratun, yaitu keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum atau tata usaha negara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, Oke. yang selanjutnya, unsur-unsur utama keputusan TUN seperti dirumuskan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Peraturan Penetapan tertulis oleh badan pejabat TUN, konkret, individual, final, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Syarat suatu ketetapan. Ya, slide selanjutnya. Syarat suatu ketetapan. Suatu ketetapan harus memenuhi syarat-syarat agar ketetapan itu menjadi sah, yaitu dibuat oleh alat atau pejabat yang berwenang. 2. Tidak boleh kekurangan yuridis. 3. Bentuk dan cara sesuai dengan peraturan dasar. 4. Isi dan tujuannya sesuai dengan peraturan dasar. Yang kelima, menimbulkan akibat hukum. Perbedaan ketetapan atau keputusan dan peraturan. Keputusan atau ketetapan dibuat untuk menyelesaikan hal-hal yang konkret
yang telah diketahui lebih dulu oleh alat AN dan bersifat kasuistik. Peraturan dibuat untuk menyelesaikan hal-hal yang bersifat abstrak yang belum diketahui sebelumnya dan bersifat umum dan yang mungkin akan terjadi. Di dalam pasal 2 UU nomor 9 tahun 2004, perubahan atas UU nomor 5 tahun 86 menyebutkan bahwa tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini. 1. Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. 2. Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum. 3. Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan. Yang keempat, keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan kitab. Terus macam-macam keputusan TUN atau backseeking. Menurut Utrecht, keputusan TUN dibedakan atas ketetapan positif. Ketetapan positif menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang dikenai ketetapan. Yang kedua, ketetapan negatif tidak menimbulkan perubahan dalam keadaan hukum yang telah ada. Yang ketiga, ketetapan deklaratur hanya menyatakan bahwa hukumnya demikian atau rechtsvaststellend backseeking. Yang selanjutnya, ketetapan konstitutif adalah membuat hukum. Terus ketetapan kilat dan ketetapan yang tetap. Terakhir, dispensasi, izin atau vergunning, lisensi, dan konsensi. Baik, kita selanjutnya langsung masuk. Iya, baiklah langsung masuk ke macam-macam keputusan TUN secara umum. 1. Ketetapan positif, yaitu ketetapan yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban bagi mereka yang dikenai, juga suatu ketetapan yang menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru atau suatu ketetapan yang membatalkan suatu ketetapan yang lama. Yang kedua, ketetapan negatif adalah setiap penolakan atas sesuatu permohonan untuk mengubah sesuatu keadaan hukum tertentu yang telah ada. Bentuk-bentuk dari ketetapan negatif adalah A. Suatu pernyataan tidak berwenang, B. Pernyataan tidak diterima, C. Suatu penolakan. 3. Ketetapan deklarator, yaitu ketetapan yang isinya menyatakan apa yang sudah ada atau sudah diatur dalam undang-undang. 4. Ketetapan konstitutif, ialah ketetapan yang melahirkan hak baru. Hak baru ini sebelumnya tidak dipunyai oleh orang yang ditetapkan dalam ketetapan itu. Yang kelima, ketetapan kilat, yaitu ketetapan yang hanya berlaku pada saat tertentu waktunya pendek. 6. Ketetapan fotografis, ketetapan yang berlaku seumur hidup sekali dikeluarkan tetap berlaku. 7. Ketetapan tetap, yaitu ketetapan yang masa berlakunya untuk waktu sampai diadakan perubahan atau penarikan kembali. Yang ke-8, ketetapan intern, yaitu ketetapan yang diselenggarakan di lingkungan sendiri, misalnya pemindahan pegawai dari bagian keuangan menjadi bagian pembekalan. Yang ke-9, ketetapan ekstern, yaitu ketetapan yang penyelenggaraannya berhubungan dengan orang luar. Lanjut. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada salah kata dan tutur kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.